Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallah wa nafa'anna bi wa ulumihi fid dharaini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yakun mongko lamun ora ana apa amal fi kitabillahi ing dalem kitabe Allah rupane Al-Qur'an ya fasunnatun mongko tindak lampah utawa sunnah li kedue ingsun nabi madiyatun kang wis lewat. Ini diperintahkan oleh Allah ya. Diperintahkan oleh Allah bahwa jika nanti perkembangan zaman, perkembangan masa, kalau perbuatan-perbuatan manusia itu melampaui batas dan di mana perbuatan itu tidak ada dasar hukumnya berupa Al-Qur'an, maka Rasulullah itu memerintahkan untuk fasunnatuli. Ya, sunnah-sunnahku. Artinya sunnah ini baik takririyah, qauliyah, fi'liyah. Fi'liyah ini bisa berupa perilaku Kanjeng Nabi, qauliyah berupa ucapan, takririyah ketetapan Rasul. Ya, ketetapan Rasul. Dan sunnah atau hadis ini menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi setelah kalau amal perbuatan, karena perkembangan zaman, hukum itu pasti akan berkembang melampaui batas dan manusia akan menemukan hal-hal yang baru, di mana Al-Qur'an ini kalau memang enggak ada maka fasunnatili, sunnah ya, sunnah-sunnah limadiyatun yang sudah lewat. Ini apa perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yakun mongko lamun ora ana apa amal iku fi sunnatin ing dalam sunnah li kedue ingsun nabi ya fama mongko utahe barang kala ngendika sapa ashabi sahabat ingsun li anna ashabi krana sak temene sahabat ingsun iku kan nujumi ka dine lintang bintang fis sama ing dalam langit. Ya, kalau seumpama tidak ada pada sunnah di mana perbuatan atau tingkah laku manusia ini terus berkembang, kemudian mencari hukum, di Quran enggak ada, di sunnah enggak ada, maka Kanjeng Nabi memberikan apa? Perintah, memberikan gambaran, pandangan bahwa kamu harus ashabi, ikuti ucapan sahabatku. Sahabat itu apa? Orang yang menemui satu zaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sahabat. Ya, karena apa? Li'an ashabi kan nujum fis sama. Karena sahabat-sahabatku itu bagikan lintang bintang di langit. Perbedaan apapun ya di dalam pendapat para sahabat itu menjadi ikhtilafur rahmah. Ya, menjadi rahmat. Jadi setelah Al-Qur'an, hadis, kalau keduanya enggak ada, maka bisa mengambil apa? Qaul ashabi, pendapat apa? Sahabat, pendapat sahabat itu. Karena li'an ashabi kanujum, sahabat itu merupakan penerusnya Kanjeng Nabi. Dan setiap sahabat itu punya kesan tersendiri. Jadi makanya berbeda pendapat. Saya contohkan apa? Kayak Sayyidina Abu Bakar menerjemahkan sholat tahajud itu, beliau habis isya, setelah selesai sholat isya baru sholat tahajud. Karena isyanya di sana itu malam. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu mau sholat tahajud itu tidur dulu, istirahat dulu. Ya, mau pakai yang mana? Boleh kedua-duanya. Sampai habis isya sholat tahajud ngikuti Sayyidina Abu Bakar. Kalau mau tidur dulu ngikuti Sayyidina Umar. Bahkan kalau enggak salah sahabat Mu'ad apa Bilal ya, yang habis wudu kemudian sholat sunnah habis wudu. Ketika Rasulullah melihat terus ditanyakan, apa yang kamu lakukan?
saya sholat sunnah habis wudhu. Rasulullah tidak melarang. Itu bisa kita tiru. Ya, pendapat-pendapat sahabat ini kan karena karakter, kecerdasan, waktu itu kalau ketemu Rasulullah berbeda-beda, punya kesan masing-masing. Makanya berbeda pendapat di antara sahabat itu menjadikan ashabil lakum rahmatun. Maka jangan kaget ya, di madhab kita, di sejarah itu tidak hanya 4 madhab, tapi 19 madhab. 19 madhab itu banyak sekali ya, tapi yang terkenal di kalangan kita itu 4 madhab itu. Bahkan fikih itu tidak hanya Imam Syafi'i aja, kita bisa mengikuti fikih Imam Tabrani ya, dan beberapa ulama-ulama lah. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu sudah punya prediksi. Nanti ketika saya meninggal pasti akan terjadi perpecahan mengenai beberapa hukum yang tidak ada pada zamanku. Makanya Rasulullah memerintahkan fa illam yakun fi sunnati li, kalau memang tidak ada amal di sunnahku atau hadisku, ya famaqala ashabi, maka berpeganglah pada sahabatku. Fa ayyuma mangko ta indine sahabat akhadtum ngalap sapa sira kabeh bi kelawan ma. Faqadih tadaitu mangko teman-teman bakal oleh pituduh sapa sira kabeh. Jika kamu mengambil pendapat-pendapat para sahabat, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Tidak tersesat. Tidak sumbu pendek. Katakanlah gini, kalau ada satu masalah, kok jawabannya cuma satu masalah. Di situ kondisi berbeda, tempat berbeda, waktu berbeda, terus kamu kok makanya satu kaul, dan di situ tidak sesuai dengan kondisi ritual yang ada pada masyarakat tersebut, maka akan terjadi hukum yang pendek. Ya, hukum yang pendek itu. Makanya beda ya. Pamana saya hidup di sini Kaligawe, kondisi Kaligawe dengan kondisi Banyumanik, Semarang Barat yang ada di Semarang itu kan berbeda-beda kondisinya. Ya, kondisinya. Dan di situ Rasulullah memberikan isyarah atau petunjuk bahwa nanti ketika saya meninggal nanti akan terjadi terjadi beberapa pendapat dan akan terus berkembang terus itu. Dan di zamannya Rasul itu belum ada. Termasuk pemilihan kepemimpinan setelah Rasulullah meninggal terus terjadi perebutan kan itu. Perebutan kepemimpinan kan, siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai khalifah itu. Itu langsung terjadi seperti itu. Makanya Rasulullah memberikan isyarat. Ya, fa illam yakun fi sunnati fa maqal ashabil an ashabikan nujum fis samai fa ayyuma akhadtum bihi faqad tadaitum. Wakhtilaf ashabi utawi persulayan atau perbedaane sahabat ingsun lakum kedue sira kabeh iku rahmatun, jadi rahmat. Di pendapat para sahabat yang berbeda itu menjadi rahmat kasih sayang untuk kita semua. Artinya kita punya alternatif hukum. Ya, alternatif hukum. Tidak hanya satu hukum saja ketika menanggapi atau menganalisis atau menjawab satu masalah. Oh, ini pendapat Imam Syafi'i. Kayak Imam Malik atau Imam Hanafi, nek wudu cuma satu baskom aja bisa dibuat bareng-bareng. Karena di sana tidak mengenal air mustakmal. Kita mengenal air mustakmal madhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik di daerah Maroko Maghribi itu satu baskom saja itu wudu bareng-bareng bisa sah. Tapi nek Imam Syafi'i enggak sah karena syarat untuk wudu airnya harus dua kolah dan mengenal air mustakmal itu. Ya, ini berbeda pendapat termasuk dalam hal logam membaca Quran. Di Maghribi sana itu berbeda sekali. Qaf itu titiknya satu di bawah. Kalau kita yang biasa Imam Hafsah, Qur'annya, qafnya Utsmani, qafnya titik 2 di
di atas. Di sana qafnya titik 1 di bawah, fa nggak ada titik. Terus macamnya piye nek qaf ngono. Titik siji ning ngisor itu. Ya ini berbeda pendapat. Makanya di sini diterangkan waqtilafu ashabil lakum rahmatun. Wa ala alilan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wasobilan kanca-kancane Kanjeng Nabi as-sabirin kang padha sabar kabeh. As-shadiqin kang padha bener sira kabeh. Wal qanitin lan padha manut sapa sira kabeh, wal munfiqin lan padha nginfakake, baik menginfakkan harta maupun jiwa raganya para sahabat itu. Wal mustaghfirin lan padha seneng gelem maca istighfar bil ashari indalem bil ashari kelawan waktu sahur. Jadi para sahabat itu kalau ibadah itu ya porsinya lama banget, lama. Beda dengan kita. Kita itu kalau ibadah karena ada hajat dilamakan. Kalau nggak ada hajat mong sedilok tok. Ya. Ini mereka para sahabat itu generasi pertama yang imannya di puncak-puncaknya itu karena menangi Kanjeng Nabi. Semua masalah, semua hukum kalau tidak tahu mereka curhatnya minta pertimbangan pada Rasul. Ketika Rasul meninggal, ini para sahabat berbeda pendapat, kemudian generasi berikutnya adalah at-tabi'in. At-tabi'in ini ya dan beda pendapat juga di kalangan tabi'in karena belajar antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Terus termasuk ulama kita. Pendapat-pendapat ulama kita juga berbeda pendapat. Ya. Dan enaknya Islam itu tidak Islam itu tidak sulit. Islam itu mudah. Kita itu beragama itu sangat mudah. Beberapa pendapat-pendapat imam itu banyak sekali. Sampean puasa, ya, pendapat ini bisa diambil. Sampean haji, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Manu bisa, dan beberapa macam itu. Ya, gampang sekali lah. Makanya kita sering-sering baca ya, sering-sering membaca beberapa pendapat-pendapat kaul ulama supaya kita tidak menjadi sumbu pendek. Sumbu pendek itu artinya apa? Hanya tahu satu kaul saja. Pokoknya haram naiki, tapi kan ada pendapat yang lain. Haram itu kan menentukan haram, mubah, sunnah atau wajib itu kan juga menentukan satu kondisi saat itu. Ya, satu kondisi saat itu. Coba kalau orang Arab itu makan kewajiban makannya itu wajibnya apa? Kurma. Ya terus nek awak itu ini Indonesia. Meh mangan kurma. Beras diganti kurma. Ngeleh rak we. Pasti kan lapar diganti beras. Itu kan kondisi-kondisi yang berbeda. Makanya di sini hebatnya Rasulullah itu memberikan isyarah nanti akan terjadi seperti itu, maka berpeganglah kepada ashabikan nujum bis samai waqtilaful ashabil lakum rahmatun. Di kalangan sahabatku berbeda pendapat akan menjadi rahmat, dan mereka itu ahli apa? As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Alladzina utawis wong hum ya sahabat iku amanatun, iso dapat dipercaya. Mereka ini para sahabatku bisa dapat dipercaya. Hadil ummati ing ikilah umat, bisa dipercaya bagi umat. Al-maksumati kang direksa, dijaga. Mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Minal ijtima'i saking kesepakatan alal khata ing atase kesalahan. Mereka itu dijaga dari kesepakatan untuk berbuat salah. Siapa yang menjaga? Allah Ta'ala. Ya, wal ghawayatilan kesasar. Makanya al-amanah ini merupakan suatu sifatnya Rasul, kemudian turun kepada para sahabat. Ya, mereka ini dijaga oleh Allah. Al-maksumati. Maksumati itu dijaga dalam arti apa? Mereka tidak akan berbohong dalam hal apa? Kebohongan, al-khata atau kesalahan apapun. Ya, atau menyasarkan bahasa Indonesia apa? Menyesatkan, ya, menyesatkan enggak bakal. Wa alal ladzi lalan ing atase
ashab ittaba'u padha anut sapa alladzi wa alal ladina ing atase wong akeh ittaba'u kang padha anut sapa alladzi hum ing sahabat bi ihsani kelawan gawe bagus. Maka ikutilah para sahabat setelah Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada, di sunnahku tidak ada, dan saya sudah meninggal, Kanjeng Nabi, maka berpeganglah, ikutlah para sahabat. Wala yatattaba'un nan ora aja anut sapa alladzina khutawati syaitan ing langkah-langkahi pira-pira setan. Wa ba'du lan ing dalem sakwise maca basmalah, hamdalah, sholawat sak teruse. Falamma ra'aitu mongko tetapine mongko semongsone ningali sapa ingsun masih sahajati ing kebutuhane hajat ikhwani tolabati ing kanca-kanca murid bil ma'hadil islami kelawan pondok pesantren al-Krabya khususnya wa ghirim lan liyane tolabah min amsalil qasirina saking cupete atau pendeke penalarane atau pemikiran ku umuman kelawan umume ila bayani maring keterangan ini. Ya, kalau menurut Mbah Ali Masum pengarang kitab ini bahwa waktu itu banyak sekali kondisi-kondisi saat itu kan Krabya itu kan apa ya kondisinya itu di kalangan MD Muhammadiyah, dan itu akan terjadi perbedaan pendapat mengenai haliyah atau yang biasa dilakukan oleh orang-orang NU, dan ini harus ada landasan, dan ini merupakan kebutuhan hajat bagi santri-santri Krabya Jogja khususnya atau santri-santri pada umumnya, supaya tidak terjadi amsal qasirin, sumbu pendek. Atau sumbu pendek itu apa? Akal yang pendek ya. Sumbu pendek itu umuman ila bayan. Contohnya apa? Kayak gini. Al-awal amsilatin utai pira-pira contoh minal masa ili saking pira-pira permasalahan allati ya masa illa yang bahi kang prayoga apa tabadul ingkari gunta gantine ingkar fiha ing dalem masail misla mas'alati qabliyati jumu'ati hale sepadane masalah qabliyah Jumat. Kayak masalah qabliyah Jumat. Kalau qabliyah duhur itu sudah jelas. Tapi nak masalah qabliyah Jumat, ya, itu ada enggak sholat qabliyah Jumat? Apakah laki-laki hanya langsung sholat Jumat atau perlu adanya sholat qabliyah Jumat? Tapi nak sholat qabliyah duhur itu kan pasti ada. Tapi nak Jumat ada enggak qabliyah Jumat itu? Utawa wa misla mas'ati lan contoh masalah talkin mayit ba'da daf'i in dalem sakwise dikubur. Masalah talkin mayit. Talkin itu apa? Petunjuk supaya besok di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kalau sudah kecil itu apa? Kita hafal, man rabbuka, sapa pangeranmu? Masih Allahu Rabbi. Tapi ketika didatangi oleh malaikat, sampean grogi enggak? Lupa semua kan? Lupa semua. Sampean harus beruntung, harus bersyukur, harus berterima kasih kepada siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau enggak ada Sayyidina Umar bin Khattab itu bentuk malaikat Munkar Nakir itu luar biasa menakutkan itu. Itu sempat dibentak itu. Ceritanya kan waktu itu Sayyidina Ali itu punya keinginan hajat pengen ngerti besok Sayyidina Umar itu kondisi di alam kubur itu kayak apa? Karena di alam dunia itu kan gualae Masya Allah, kerennya pol, galak pol, waninan kabeh, ora ana sing diwedeni, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, ya. Itu pengen lihat, berdoa kepada Allah supaya diberikan kasaf. Bisa melihat kondisinya Sayyidina Umar nanti didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Dilihatkan ketika Munkar Nakir itu datang ke makbaroi Sayyidina Umar, ditakoni marobuka malah bentak. Kowe sapa?
kok wani-wani ini nakoni aku. Ya, berani-beraninya menanyakan saya itu marobuka. Saya itu kekasihnya Allah. Pertanyaan seperti itu mudah sekali. Sampai dibentak itu muka nakir. Sampai bilang gini, besok kamu nanti kalau datang pada umatnya Rasulullah berubah wajah. Ganti pakaianmu sing rada apik. Oh, ini berubah. Makanya sampai sekarang, sampai nak pengen jajal sih harus mati on sih. Ya, pengen jajal sih. Itu berubah. Zamannya Umar itu dulu asli nih, dibentak kayak gitu. Ketika setelah dibentak itu penampilannya muka nakir berubah, nggak seserem yang dibayangkan ketika menghadap Sayyidina Umar. Makanya sangat beruntung sampean ana Sayyidina Umar. Coba kalau Sayyidina Umar nggak ngomong kayak gitu, nggak bentak kayak gitu, pasti kan melihat mendengar langkahnya aja itu sudah menakutkan loh, apalagi datang langsung. Ya sampai yang kene apal marobuka waman nabiyuka waman imamuka waman kiblat apal. Tapi nak krungu langkai muka nakir nganu enggak? Langsung grogi enggak, hilang enggak? Kayak gini sampean nek setorani lho. Nih kamar apal, tapi tak simak sampean lali kabeh kan? Ya kayak ngono lah. Ya ini talqin itu menunjukkan ya, memberikan petunjuk supaya besok ketika nanti ditanya oleh para malaikat jawabannya gitu. Ya, ini mas'alatul talqin mayit ba'da dafni. Ini beberapa contoh kecil ya. Sithik-sithik Allah alam bisawab. Kelas loro tekan dia. Eh, 45. Terima ini kemarin aku ngaji wis ya. Wis kita iya. Tekan dia. Ziyadatu makna hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun utai tambahan. Wa manal hadis lan utai makna hadis anas sama satemene langit. Iku ida kana nalekane ana iku bisa sama kelawan langit apa ghaimun mendung. Fa innal marji amaka satemene balik fidalika ing dalem mengkono ghaimun yakunu ana apa marji ila Sa'bani maring bulan Sa'ban. Kalau tanggal 29 ketika ru'yah langit itu dalam keadaan mendung ya, dalam keadaan mendung ini kemudian kalau nggak kelihatan maka ya disempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Bimakna anu kamillahu kelawan maknane yen to nyempurnakake hu ing Sa'ban salasina 30 apane yauman dinane ya. Bihaisu kelawan skrine Sa'ban laukana lamun ana iku nakison kurang fi hisabina ing dalam hisab kita nulgi mongko ora nggunakake sapa kita dalikan nakso ing mengkono-kono kekurangan. Maka di kalangan kita Nahdliyin NU ini jangan menggunakan metode metode hisab. Walaupun hisab itu sudah pasti qat'i, tapi ru'yah itu ikhtiyat, hati-hati ya, hati-hati. Karena kadangkala di H-1 bulan Sa'ban atau H-1 bulan Ramadan ketika hilal sorenya kok bulannya belum kelihatan, apalagi sekarang hilal itu parameternya patokannya tidak 2 derajat, tapi sudah kemarin yang terakhir itu 4 atau 5 derajat itu, atau 5 derajat itu, maka disempurnakan hari menjadi 30 hari. Laukana nakhison fa in kana lanamun on apa bulan Sa'ban iku kamilan sempurna wajib maka wajib apa as-shamu poso wa hadil qaidah tulan utawi ikilah qaidah wa doa halanya lahake apa qaidah sapa asyari'u wong sing ngerti dalan alladzi wong amara kang perintah apa syari' bisyami kelawan poso bahwa mengkotawi syari
iku sahibul haqqi wong sing duweni kebenaran mutlaki kang mutlak fi nasbil alamat ing dalem mangsa pira-pira alamat tanda allati ya alamat yuridu kang ngarepake sapa asyari ha ing alati ing lati. Kala ngendika sapa Syekh guru kita wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam fa innahum mamqalamun sak temene mendung alaikum ing atase sira kabeh ya wajadna lan lamun nemu sapa kita nak ing wajadna lan lamun nemu na sapa kita al-Hanabilah ta ing Imam Hambali yahtatuna kang mengkono-kono madhaake apa Hanabilah faqalu mongko ngendika sapa Hanabilah idza gumman nalikane mendung apa al-hilalu hilal fi ghurubil yaumi ing dalem surupe dina atas iwa isrina kang kaping 29 min Sa'ban saking Sa'ban falayajibu mongko ora nyempunake apa ikmalus Sa'ban nyempunake bulan Sa'ban salah sina 30 apane yauman dinane nek cara Hanabilah nek dalam keadaan mendung ya di fi ghurubi yaumi tasik di tanggal 29 kok huruf ya fala yajibu ikmalus Sa'ban tidak diwajibkan untuk nyempurnake 30 apa hari tapi wa wajabalan wajibake alih ngatasi wong apa tabzitun niyati mantepake niat wa shaumulan poso wa saumul yaumilan tawi posone dina atali kang bakan nandingi litil kalailati kera maring mengkono-kono bengi sawaun ya padha uga mengkono-kono kana kang ana fil waqi'in dalem kenyataane min Sa'ban saking bulan Sa'ban au min Ramadan utawa saking bulan Ramadan wayan wihilan niat sapa wong poso min Ramadan saking bulan Ramadan fa inna dhahara mongko lamun pertela fi asna'i ing dalem setengah poso annahu